Pernah kepikiran nggak, di balik semua klik, semua video yang kita tonton, atau pesan yang kita kirim, itu semua tinggal di mana sih? Nah, jawabannya ada di sebuah fasilitas raksasa yang mungkin jarang kita lihat. Namanya pusat data. Hari ini, yuk kita bedah bareng-bareng proses luar biasa di balik pembangunan jantung dunia digital ini, dari yang tadinya cuma ide, sampai jadi mesin raksasa yang terus berdetak. Jadi apa sih resep rahasia buat membangun fondasi internet ini? Ini jelas bukan sekedar bikin gedung ya. Prosesnya itu super presisi dan dibagi jadi 5 tahap penting. Kita akan telusuri satu persatu yuk. Semuanya dimulai dari sini. Tahap pertama, dan bisa dibilang yang paling fundamental, perencanaan. Anggap aja ini fase kita bikin cetak birunya. Ini adalah fase kenapa. Jadi sebelum ada satu baut pun yang dipasang, tim harus jawab pertanyaan-pertanyaan krusial dulu. Pusat data ini mau dipakai buat apa? Buat streaming film, riset ilmiah, atau jangan-jangan buat sistem perbankan? Jawaban ini bakal menentuin semuanya loh, dari kapasitas, keamanan, sampai dayanya. Salah langkah di sini, wah bisa fatal akibatnya. Nah, semua jawaban tadi itu nggak cuma di awang-awang. Semuanya dirangkum dalam satu dokumen sakral, spesifikasi kebutuhan. Ini tuh ibarat DNA dari proyeknya. Setiap keputusan teknis nanti, wajib, kudu, harus sejalan sama dokumen ini. Oke, kenapanya udah kejawab. Sekarang pertanyaannya jadi gimana? Nah, selamat datang di fase desain. Disinilah DNA yang tadi kita bahas mulai diubah jadi rancangan arsitektur yang nyata. Coba bayangin seorang arsitek lagi ngerancang sebuah kota digital. Ya, kurang lebih seperti itulah yang terjadi di fase ini. Setiap jalan tol data, setiap gedung server, bahkan setiap kabel listrik, semuanya direncanakan dengan presisi yang luar biasa detail. Nah, jantung dari desain ini adalah jaringannya, alias sistem saraf pusatnya. Biasanya dibagi jadi 3 lapisan. Ada lapisan core atau inti, ini jalan tol super cepatnya. Terus ada distribusi, yang tugasnya nyebarin lalu lintas ke berbagai distrik. Terakhir ada akses, ini kayak jalan lokal yang langsung nyambung ke tiap server. Jadi, di akhir fase ini, pusat data kita udah berdiri dengan kokoh dan berfungsi sempurna. Tapi, semuanya itu masih di atas kertas. Cetak biru digitalnya udah lengkap, dan sekarang siap untuk diwujudkan jadi kenyataan. Oke, saatnya kita tinggalkan dunia ide dan gambar. Kita masuk ke dunia fisik. Tahap ketiga, pembangunan. Disinilah sketsa-sketsa tadi mulai berubah jadi beton dan baja. Ini dia nih, momen transisi yang paling dramatis. Semua diagram dan dokumen yang rumit itu sekarang wujudnya jadi baja, tumpukan kabel, dan beton. Pekerjaan fisik yang sesungguhnya dimulai. Disinilah tim lapangan beraksi. Coba bayangin deh, mereka harus narik kabel yang panjangnya bisa ribuan kilometer, pasang rak-rak server yang tinggi menjulang, dan install sistem pendingin raksasa. Semuanya harus presisi sama persis seperti dicetak birunya. Gedungnya sih udah berdiri gagah, tapi isinya cuma mesin-mesin dingin yang belum ada nyawanya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang paling seru, kebangkitan. Disinilah kita bakal kasih denyut kehidupan ke pusat data ini. Proses membangunkan raksasa ini ada 3 langkah utama. Pertama, tekan tombol power. Menyalakan semua sistem untuk pertama kalinya. Ini momen yang super menegangkan loh. Kedua, kita pasang otaknya, yaitu sistem operasi di tiap server. Dan ketiga, kita aktifkan virtualisasi. Ini semacam trik sulap, di mana satu server fisik bisa berperan jadi banyak server virtual. Efisien banget. Nah, di sini juga tim harus bikin keputusan-keputusan penting soal software. Mau pakai Linux atau Windows Server? Platform virtualisasinya pakai VMware atau Proxmox? Pilihan-pilihan ini krusial banget karena bakal menentukan kepribadian dan kemampuan si pusat data buat bertahun-tahun ke depan. Oke, pusat data kita udah dibangun, udah dinyalain juga. Tapi, apa dia beneran siap tempur? Nah, kita sampai di ujian terakhir yang bakal menentukan segalanya, pengujian. Inilah pertanyaan pamungkasnya. Setelah berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun merencanakan, merancang, dan membangun, inilah momen pembuktiannya. Apa semuanya benar-benar berfungsi seperti yang diharapkan? Inti dari tahap ini adalah validasi. Setiap komponen, setiap kabel, setiap software diuji habis-habisan, digenjot sampai batas maksimal. Tujuannya cuma satu, memastikan semuanya 100% sesuai dengan DNA yang kita buat di awal banget tadi. Ya, sederhananya, proses ini adalah cara kita memastikan kalau apa yang ada di dunia nyata itu benar-benar selaras dengan visi awal di atas kertas. Ini jembatan terakhir yang memastikan nggak ada satu detil pun yang meleset.
Dan akhirnya setelah semua tahapan itu terlewati, pusat data kita siap beroperasi, siap jadi fondasi yang kokoh untuk dunia digital. Ini justru membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Dengan fondasi sekuat ini, inovasi gila apa lagi ya yang bakal kita ciptakan selanjutnya? Potensinya benar-benar tanpa batas.